Ya, mari kita lihat ada beberapa universitas yang terbaik di dunia, Harvard ya. Kalau nggak Harvard yang peringkat satu, peringkat dua di dunia pasti Stanford. Kalau nggak Stanford pasti Oxford. Jadi tiga universitas ini pasti menempati urutan tertinggi di menempati urutan tertinggi universitas terbaik di dunia. Saya berpikir apa yang menjadi indikator ketiga universitas ini bisa membuat mereka tetap setiap tahunnya mereka itu ganti-gantian yang menempati urutan pertama sampai urutan ketiga dunia. Kita lihat ada beberapa secara indikator kita bisa perhatikan standar proses pengajaran yang sangat tinggi sekali. Yang kedua, fasilitas yang sangat baik sekali. Riset yang luar biasa. Dan yang keempat, selalu ada inovasi yang baru. Inilah yang membuat beberapa universitas ini tetap menduduki universitas terbaik di dunia. Secara indikator, memang mereka selalu ada inovasi yang baru dan hal-hal lainnya. Sahabat-sahabat rohani, rupanya ada satu universitas terbaik di dunia yang pernah didirikan oleh Tuhan sendiri, bahkan jauh lebih baik dari ketiga universitas tadi. Kita lihat uh, universitas yang didirikan Tuhan di Taman Eden adalah sekolah pertama dengan gurunya adalah Tuhan sendiri. Guru lebih dari profesor ya. Taman Eden adalah ruang kelasnya. Siswa-siswinya hanya dua orang saja, tidak banyak ya, Adam dan Hawa. Alam adalah buku pelajarannya. Ini adalah kondisi yang sangat sempurna di mana Tuhan mendirikan satu sekolah di Taman Eden untuk mengajari Adam dan Hawa. Walaupun pada saat itu Adam dan Hawa adalah orang-orang yang uh, dua manusia yang masih sangat sempurna yang belum jatuh ke dalam dosa, tapi mereka juga harus perlu terus dididik oleh Tuhan. Semuanya sempurna. Ya, bagaimana ya kalau belajar dua orang gurunya satu, kayaknya belajar beda ya, belajar di satu ruangan kelas dengan jumlah 100 murid, satu guru dengan satu guru dua murid saja. Pasti akan lebih private ya, lebih intens, lebih kalau belajar dalam kondisi banyak siswa dalam satu ruangan sepertinya cukup tidak efektif, tapi kalau ini hanya dua saja dan Tuhan adalah gurunya. Buku pelajaran terbaik pada saat itu adalah alam itu sendiri. Kejadian 2 ayat yang ke-8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Awal yang sangat menjanjikan dan sangat indah dari pendidikan yang Tuhan sediakan untuk Adam dan Hawa. Kita berpikir ya, rupanya sudah ada sekolah yang didirikan oleh Tuhan sendiri sejak awal. Kenapa Adam dan Hawa perlu dididik? Nanti kita akan temukan jawabannya di kitab Kejadian pasal yang kedua. Hari ini kita akan banyak membaca dari kitab pasal yang Kejadian pasal yang kedua. Satu pendidikan yang Tuhan rencanakan hingga saat ini pun Tuhan sedang mendidik kita semua. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan dalam proses belajar mengajar di Taman Eden pada saat itu. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada dua kata kerja di sini. Pertama, Tuhan menyuruh Adam dan Hawa mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya ada pekerjaan yang harus Adam lakukan setelah bukan hanya belajar secara teori. Ada kerja yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa sebagai murid pada saat itu. Kejadian 2 ayat 19, kita lanjut membaca, boleh menyimak dengan baik. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti
nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Lebih jelas lagi, Tuhan kasih tugas tanggung jawab kepada Adam dan Hawa sebagai murid pada saat itu. Apa yang bisa kita pelajari dari Kejadian 2 ayat 15 dan 19? Bahwa Tuhan sebagai guru, dia tidak hanya mengajarkan secara teori, tetapi dia ingin murid-muridnya juga praktek. Tuhan menggunakan metode teoritis dan praktikal untuk mengajar muridnya pada saat itu. Ya, tentu kita setuju ya. Kita tidak cukup hanya belajar di ruang kelas waktu kita SD, kuliah, bahkan kita sarjana dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya di ruang kelas. Kalau kita belajar main bulu tangkis, kita tidak hanya bisa mendengar guru olahraga kita kasih tahu ya cara pegang raket. Kalau kita tidak pernah pergi untuk keluar praktek, maka kita hanya tahu secara teori, tetapi praktikal kita tidak bisa melakukannya. 1 ton aksi lebih berharga daripada 1 ton teori. Maksudnya adalah kita boleh belajar banyak teori, kita boleh banyak membaca buku, tetapi kalau itu tidak dipraktekkan, apa gunanya di dalam kehidupan kita? Mereka yang menyukai praktik tanpa teori bagaikan pelaut yang menjalankan kapal tanpa kompas dan kemudi. Dia tidak pernah tahu di mana akan terdampar. Berbahaya sekali ya. Tadi yang satu menekankan kita boleh tahu teori tapi harus praktek. Tapi bagaimana kita mau praktek kalau tidak ada teori? Makanya pada saat itu Tuhan mengajarkan Adam dan Hawa karena ada buku pelajarannya adalah alam, dan setelah mereka belajar secara teori, mereka harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, belajar itu tidak hanya di ruang kelas ya. Berapa persen sih sesuatu yang kita pelajari waktu kita sekolah dulu, kita kuliah, dan apa yang kita alami di dunia kenyataan. Saya tidak bilang bahwa apa yang kita pelajari di sekolah itu digunakan hanya sekian persen kecil, tidak. Banyak juga yang digunakan. Tetapi masing-masing kita pasti pernah mengalami bahwa saat kita belajar di sekolah dengan ketika kita sudah di lapangan pekerjaan, ada banyak hal yang harus kita adaptasi lagi. Jadi tidak cukup hanya teori, tetapi masih banyak pelajaran yang kita harus pelajari selain teori. Makanya Tuhan tidak pernah mengajarkan Adam hanya teori saja, tetapi Tuhan mau Adam dan Hawa benar-benar mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di ruang kelas Taman Eden. Saya punya guru saat ini, guru Mandarin saya. Dia sangat bagus sekali ya. Jadi dia bukan hanya guru yang mengajarkan bagaimana berbahasa Mandarin yang lebih baik, menyusun kata-kata dengan lebih teratur, tapi guru saya ini benar-benar menyuruh kami untuk praktek. Kalian harus praktek apa yang sudah dipelajari di kelas. Kalian coba ngobrol dengan orang-orang di luar sana. Kalau tidak, kalian hanya mendapat nilai yang tinggi, tetapi kalian tidak bisa memakai ilmu yang sudah diajarkan. Benar sekali, kehidupan kita itu tidak terlepas dari belajar. Belajar itu bukan hanya di ruang kelas, tetapi belajar itu dimanapun dan di kapanpun. Belajar selama kita hidup, kita tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar itu bukan hanya secara ilmu pengetahuan, tetapi ada banyak hal lagi yang harus kita pelajari di kehidupan kita saat ini. Nah, selain menjadi guru, rupanya Tuhan memberikan fasilitas sesuatu kebutuhan untuk Adam dan Hawa pada saat itu. Ya, kita sebut saja paket komplit ya. Waktu Adam dan Hawa sudah diterima di Universitas Taman Eden, Tuhan menyediakan segalanya buat Adam dan Hawa. Tuhan tidak mau murid-murid ini merasa kekurangan. Tuhan harus memenuhi setiap kebutuhan murid-muridnya pada saat itu. Kejadian 2 ayat 8 tadi, Tuhan sudah menyediakan secara papan ya.
secara kelas, rumah, Tuhan berikan tempat tinggal yang sangat nyaman. Belum ada polusi udara pada saat itu, belum ada harus pakai masker pada saat itu, belum ada debu saat itu. Semuanya sangat sempurna sekali, sehingga harusnya Adam dan Hawa waktu itu belajar dengan kondisi yang sangat nyaman sekali. Saya sekolah saya itu di pusat kota Beijing, tapi di Beijing itu banyak sekali taman. Jadi saya lebih suka belajar di taman, melihat pohon, burung, dan udara yang segar daripada saya belajar di perpustakaan atau di kamar. Jadi itu yang saya lakukan karena bagi saya sendiri belajar di alam beda dengan belajar di ruangan. Saya lebih cepat menghafal, saya lebih cepat memahami pelajaran waktu saya belajar di alam daripada saya di ruang kelas. Jadi yang pertama, kebutuhan yang Tuhan sediakan bagi Adam dan Hawa adalah papan, ya. Jadi waktu Adam dan Hawa diterima di Universitas Taman Eden, Tuhan itu nggak hanya mau ngajarin doang, tapi Tuhan benar-benar Adam dan Hawa fasilitasnya harus disediakan dan tercukupi. Untuk apa nanti kita jawab ya, Tuhan bukan hanya mau manja-manjain ya, tinggal belajar aja Adam dan Hawa. Tidak, Tuhan juga waktu Tuhan menyediakan fasilitas, Tuhan benar-benar mau murid-muridnya itu menggunakan setiap fasilitas yang ada, pelajaran yang ada, pengajaran yang ada untuk memperkembangkan diri mereka. Paket yang kedua adalah yang Tuhan sediakan adalah makanan dan minuman. Kejadian 2 ayat 9 sampai 14, Tuhan menyediakan banyak sekali buah-buahan untuk Adam dan Hawa konsumsi. Bahkan Tuhan menyediakan air buat Adam dan Hawa juga, karena ini adalah kebutuhan dasar buat murid-muridnya pada saat itu. Yang kedua, tadi pertama papan, yang kedua secara pangan, Tuhan sudah memberikan kebutuhan secara pangan buat murid-muridnya. Baru yang ketiga, mari kita lihat. Yang ketiga adalah pekerjaan ya. Tadi sudah kita baca di Kejadian 2 ayat 15. Tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan berikan. Wah, nggak boleh nih murid-muridnya semua disediakan, fasilitas disediakan, hanya tinggal santai-santai saja. Tidak. Tuhan tetap memberikan murid-muridnya itu tanggung jawab, disiplin, dan pekerjaan. Jadi waktu Tuhan memberikan Adam dan Hawa pekerjaan, walaupun dalam kondisi manusia yang sempurna pada saat itu, secara fisik, mental, kerohanian, Tuhan mau murid-muridnya itu bertumbuh. Kalau Adam dan Hawa tidak mengusahakan, tidak memelihara Taman Eden pada saat itu, maka mereka tidak akan bertumbuh secara fisik. Mereka tidak akan tumbuh secara pikiran. Tuhan mau murid-muridnya ini semakin bertumbuh di dalam beberapa aspek yang tadi. Menurut saudara-saudara, apakah Adam dan Hawa benar-benar menikmati pekerjaan tanggung jawab yang diberikan Tuhan pada saat itu? Butuh ya, dia memberi nama, dia mengusahakan Taman Eden, memelihara Taman Eden, itu butuh ya. Butuh yang namanya pemikiran dan butuh juga usaha dari fisik. Apakah mereka enjoy, mereka menikmati? Ya, Alkitab mengatakan tidak ada keluhan dari Adam dan Hawa waktu diberi tanggung jawab. Mereka sangat menikmati pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi pekerjaan di universitas pertama yang Tuhan dirikan adalah berkat, bukan kutuk. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak sekali sekarang pekerjaan itu kayaknya jadi beban buat kita ya? Melihat orang punya pekerjaan yang baik, pendapatan yang sangat baik, tetapi harus ke psikolog atau ke dokter, tanya tuh, dokter gimana supaya saya bisa tidur, saya stres dengan pekerjaan saya. Apakah Anda menikmati pekerjaan Anda saat ini? Waktu Tuhan memberikan pekerjaan kepada manusia itu untuk pertumbuhan, perkembangan, untuk berkat buat diri sendiri dan buat orang lain. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa sekarang banyak sekali di dunia pekerjaan justru orang tertekan karena pekerjaan? Karena mungkin kita lupa fondasi ketika Tuhan memberikan
pekerjaan kepada manusia ya bukan hanya untuk kepentingan kita tapi juga untuk berkat rejek menjadi berkat buat orang lain. Contoh saya jadi perawat. Kalau saya bekerja jadi perawat, saya hanya motivasi saya hanya uang, uang, jabatan dan uang. Ya uang butuh ya, semua kita butuh. Saya tidak bilang kita tidak butuh uang. Kita semua butuh uang, tapi bukan itu yang menjadi bagian yang utama. Yang bagian utama, hal yang paling penting ketika Tuhan memberikan pekerjaan adalah untuk pertumbuhan fisik, mental kita dan juga menjadi berkat buat orang lain. Jadi kita harusnya udah tahu jawabannya ya. Kenapa kok banyak pekerjaan sekarang ini jadinya kayaknya beban, kutuk, bukan jadi berkat. Padahal Tuhan dalam Alkitab mengatakan itu adalah berkat buat kita. Paket yang keempat yang Tuhan telah sediakan tadi, papan sudah, pangan sudah, pekerjaan sudah berikan, apalagi Tuhan berikan sahabat keluarga kepada Adam pada saat itu. Kejadian 2 ayat 18 ya, mengekspresikan kasihnya. Bayangin Adam lihat waktu itu bebek punya pasangan, harimau punya pasangan, waduh, tupai punya teman, ramai dengan gerombolannya, kok saya sendirian ya. Adam juga bisa berpikir demikian, tapi waktu di Kejadian 2 ayat 18 ini Tuhan benar-benar tahu kebutuhan dari Adam. Adam juga harus punya keluarga dan punya sahabat. Jadi Hawa, bayangin ya, waktu kita punya makanan, kita punya tempat tinggal, kita punya pekerjaan, tapi kayaknya kita hanya sendirian di kehidupan ini, apa rasanya? Jadi Tuhan itu benar-benar guru yang memahami kebutuhan dari muridnya. Guru yang tidak pernah melalaikan tanggung jawab dan hal yang ia harus berikan kepada muridnya. Kalau Adam hanya punya pekerjaan yang bagus, punya rumah, punya segalanya, tapi dia tidak punya sahabat atau keluarga, nampaknya ada yang masih kurang ya. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu untuk mengekspresikan kasihnya kepada manusia. Waktu Tuhan memberikan Hawa kepada Adam sebagai sahabat, sebagai istri, keluarga, Tuhan tahu juga bahwa Adam harus mengekspresikan kasihnya kepada sahabatnya. Baru mari kita lihat lagi ada ya. Jadi sebenarnya kalau saya amati di Kejadian 2, setelah kita renungkan bahwa Tuhan sudah mengajarkan bagaimana sekolah bukan hanya sekolah saja, tapi Tuhan sudah mengajarkan new start yang sudah Bapak Ibu saudara-saudara pelajari selama mengikuti setiap pertemuan hari Sabtu dan hari-hari lainnya bersama Ibu Pitlin dan tim yang lain. Di Kejadian 2 Tuhan sudah mengajarkan Adam dan Hawa, kalian harus makan buah, kalian harus mengusahakan, exercise, itu ada air yang Tuhan sediakan, ada matahari, kalian harus tetap bertarak, udara yang segar, istirahat, dan percaya kepada Tuhan yang adalah guru satu-satunya. Rupanya di Kejadian sejak jauh lama Tuhan sudah ajarkan new start kepada murid-muridnya. Tidak salah ya, walaupun saat ini kita belajar mengulang, nanti kita lihat kenapa di dalam sekolah kehidupan kita itu nggak boleh pernah bosan belajar dan berhenti belajar. Dan kadang-kala pun kita harus belajar sesuatu yang lama, kayaknya aduh buku ini saya sudah baca nih, nggak perlu baca lagi. Tidak, kalau memang ada waktu, harus ada waktu untuk mempelajari sesuatu yang kita anggap saya udah tahu, nggak perlu lagi. Tidak, maka sekolah kehidupan kita itu Tuhan mengajarkan siklusnya itu tidak terputus ya, harus terus belajar. Kita lihat waktu Tuhan mengajari Adam dan Hawa dan memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa, Tuhan sedang ingin supaya IQ, SQ, PQ secara fisik, mental, rohani harus bertumbuh ya. Kalau kita bengong saja di rumah, nggak bekerja, nggak belajar, semua ini akan menurun ya. Tuhan mau murid-muridnya itu benar-benar dalam sekolah di Taman Eden, nggak boleh.
Kalau hanya IQ yang tinggi nggak bisa. Tuhan bilang nggak cukup. Harus semuanya itu harus seimbang. IQ, SQ, PQ-nya harus seimbang ya. Kalau kemampuan IQ-nya memahami, memecahkan masalah bagus, mengevaluasi, menganalisis masalah bagus, tapi kalau secara emosional dia nggak bisa, gampang baper, atau secara emosional kurang interaksi dengan rekan bekerja, kurang taat kepada pimpinan, susah juga ya, nggak bisa. Apalagi kalau fisiknya sakit, bagaimana mau bekerja. Jadi Tuhan benar-benar sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan muridnya pada saat itu, dan kita juga pada saat ini dalam sekolah kehidupan kita harusnya ini ya, kita belajar, kita bekerja, IQ, SQ kita itu meningkat, bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga jadi berkat buat orang lain. Sekarang banyak orang tua yang mengirim anak-anaknya ke universitas terbaik ya, tidak salah ya, tapi salah satu hal yang tidak boleh dilalaikan orang tua adalah membentuk karakter anak itu sejak kecil di rumah. Kalau anak saudara punya intelek yang sangat hebat, tapi dia kurang sopan santun, kurang tahu menjaga kesehatan, semuanya itu kedepannya justru akan menjadi hal yang sia-sia. Banyak hal yang kita pelajari di sekolah kehidupan kita. Tidak cukup hanya pintar secara ilmu pengetahuan, tetapi kita juga harus belajar bagaimana bertanggung jawab, bagaimana menghargai pendapat orang lain. Kita juga harus belajar bagaimana mengutarakan pendapat kita, menyampaikan pendapat kita ya. Kita lihat sekarang di media sosial, mau dari orang yang berpendidikan sampai orang yang pendidikannya sangat tinggi, kayaknya nggak jauh beda ya, sembarangan saja menyampaikan pendapat di media sosial ya. Banyak hal yang harus kita pelajari dalam sekolah kehidupan kita. Kita belum tamat sekolah, kita terus belajar di ruang kelas kehidupan kita. Hal yang lain yang harus kita pelajari, Tuhan kita adalah guru yang menyediakan segalanya ya. Jadi pangan, papan, sandang, jodoh, keluarga, sahabat, Tuhan sediakan kepada Adam dan Hawa. Kalau kita menjadi murid yang baik ya, kenapa Tuhan tidak kasih kepada kita juga? Harusnya iya ya, Tuhan kasih kepada setiap manusia yang ada di bumi ini tanpa membedakan agama, tanpa membedakan ras, suku, dan lainnya. Saya yakin Tuhan juga adalah guru yang baik yang menyediakan setiap kebutuhan kita. Hal yang lain ya, Bapak Ibu udah belajar ya di sekolah, nggak bisa ya belajar duduk pulang pergi ya. Kalau saya sekarang belajar bahasa Mandarin, setiap 1 bulan ada ujian, bahkan setiap minggu ada ujian. Ujian itu membuktikan, guru saya bilang, membuktikan apakah kamu sudah memahami apa yang saya pelajari dan kamu mengulanginya di rumah atau di tempat lain. Kamu tidak boleh hanya belajar di ruang kelas ini. Kamu akan membuang uang banyak, kamu akan membuang waktu banyak kalau hanya belajar di ruang kelas. Jadi ujian Tuhan sediakan kepada Adam dan Hawa bukan untuk menjatuhkan mereka ya, tetapi untuk membuktikan bahwa Adam dan Hawa adalah murid-murid yang sudah berkembang secara IQ, EQ, SQ, PQ, dan mereka harus tetap menurut kepada guru-gurunya. Di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Kejadian 3, kita semua belum lulus dari sekolah kehidupan kita yang ada saat ini, sama seperti Adam dan Hawa. Waktu ada pengaruh luar datang, yaitu setan berusaha mengajari Adam dan Hawa meragukan kasih Tuhan, murid-murid ini, padahal sayang sekali ya, sejarahnya, fondasinya Tuhan udah bangun bagus sekali, tapi justru ketika ada pengaruh luar datang, kedua murid ini jatuh ya. Hal yang paling penting yang Tuhan uji adalah penurutan mereka. Mereka nggak boleh hanya jadi murid yang rajin, mereka nggak boleh hanya jadi cukup murid yang pintar, tetapi Adam dan Hawa harus menjadi murid yang menurut dan taat kepada Tuhan pencipta pada saat itu. Dalam sekolah kehidupan kita juga demikian ya. Ujian yang paling Tuhan berikan kepada kita adalah ujian menurut kepada setiap perintah Tuhan yang mendatangkan berkat buat diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan.
Tuhan rindu kita untuk terus belajar untuk jangan meragukan kasih-Nya. Kita harus belajar untuk benar-benar taat dan tunduk kepada Tuhan. Salah satu hal yang Tuhan ingatkan kepada Adam dan Hawa pada saat itu adalah, Adam dan Hawa, kalian itu sudah sempurna, murid yang sangat hebat. Tetapi ada satu hal bahaya yang sedang menyerang. Ketika setan mempengaruhi kalian meragukan kasih Tuhan, maka itu adalah ujian yang kalian harus lewati. Namun Adam dan Hawa gagal ya. Walaupun Adam dan Hawa gagal, ujiannya tidak lolos mereka, tapi tetap guru mereka adalah guru yang terbaik. Waktu Tuhan kasih hukuman kepada mereka sebagai guru, Tuhan tidak hanya kasih hukuman, tapi Tuhan janjikan ada solusi buat Adam dan Hawa, yaitu juru selamat Yesus itu sendiri. Saya belajar di ruang kelas, saya suka guru yang tidak banyak excuse ya. Sir, saya lupa kerjain tugas. Habis itu, oh iya, tidak apa-apa, saya tidak suka. Lebih baik Mem dan Sir hukum supaya saya tahu saya punya salah dan saya bisa perbaiki. Kalau guru terlalu banyak excuse, rasanya aduh gimana ya, nanti muridnya jadi menganggap gurunya gampangan juga ya. Jadi saya bersyukur karena waktu belajar di sini juga punya guru-guru yang ya kalau kamu salah ujiannya belum lolos, dia kasih tahu nih, kamu salahnya di sini, grammarnya masih harus diperbaiki di sini. Kalau PR nggak dikerjakan, apa masalahnya? Kamu terlalu banyak ngapain saja, harus utamakan sekolah. Wah, itu guru bagi saya itu bukan hanya kasih ilmu, tapi berkesan bagi diri saya sendiri ya. Saya suka dan saya dapati guru di sekolah saya saat ini, ada guru yang demikian ya, sangat peduli. Sama Tuhan adalah guru yang sangat peduli kepada setiap muridnya yang ada di dunia ini. Satu kali ada namanya si bodoh dan si pintar ya. Mungkin udah pernah dengar ilustrasi ini, tapi saya tidak mau menggunakan kata bodoh atau pintar lah. Karena Tuhan menciptakan orang yang baik, orang yang pintar ya. Cuman orang bisa jadi bodoh karena sepertinya nggak mau belajar atau malas belajar atau gampang menyerah ya. Kita juluki aja si pemalas yang tidak mau belajar dan si rajin yang mau belajar. Jadi mereka berdua berdebat sampai di depan guru. Guru, kata si pemalas yang tidak mau belajar, kalau 2 kali 7 adalah 27, maka kalau jawaban saya benar 27, maka si rajin harus membelikan saya sepeda. Tapi kalau saya salah dan si rajin bilang 2 kali 7 adalah 21, maka saya siap, si rajin harus, kalau si rajin bilang 2 kali 7 21 dan dia benar, maka saya siap, sorry saya lupa. Si pemalas dan si rajin ya. Jadi kalau saya yang salah, kata si pemalas, saya siap membelikan sepeda kepada si rajin. Tapi kalau si rajin yang benar, maka kalau si rajin yang salah, dia harus dirotan sama guru. Mereka berdebat ya, 2 kali 7 itu 27, kata pemalas. Kata si rajin enggak, 21. Lalu sampai di depan guru. Guru, siapa yang benar? 2 kali 7 itu 27 atau 21? Lalu guru langsung mengambil rotan, memukul bagian yang boleh dipukul. Dia memukul si rajin ya, tiba-tiba langsung memukul si rajin. Lalu si rajin bingung, kenapa guru memukuli saya, padahal saya yang benar. Iya, saya tahu kamu pintar dan kamu benar, tapi kamu tidak cukup pintar, kamu juga jadi bodoh karena berdebat dengan orang yang tidak mau belajar, mengakui kesalahannya dan tetap memegang erat kesalahan dari jawaban si pemalas. Harusnya kalau kamu pintar dan bijaksana, kamu tidak akan meladeni si pemalas ini. Pelajarannya apa ya? Dalam kehidupan kita masih banyak hal yang harus kita pelajari. Guru bilang kepada si rajin yang orang pintar ini, kamu tidak hanya cukup pintar, kamu harus banyak belajar relasi, hubungan, kebijaksanaan, dan hal-hal di dalam kehidupan kita saat ini. Sama ya, sahabat-sahabat rohani, kita tidak cukup hanya saja pintar dalam kehidupan kita. Masih banyak hal yang harus kita pelajari. Makanya Konfusius di dalam satu catatannya, dia bilang, Wanku Erchusin, artinya kita harus belajar terus menerus ya. Ada istilah orang Tionghoa, Xue Tiao
Artinya kalau kita masih hidup, kita harus belajar secara terus-menerus. Nggak ada henti-hentinya. Orang yang sudah pensiun pun harus belajar. Kenapa? Kalau bingung-bingung, nggak ada kegiatan lagi, malah cepat pikun ya. Makanya banyak orang tua sekarang kalau udah pensiun di rumah, masih banyak hal kegiatan yang dilakukan supaya terus belajar. Banyak hal yang harus kita belajar. Bahkan kita, kata Confucius, kita harus mengulangi pelajaran yang lama. Kenapa? Karena dari mempelajari yang lama kita dapat banyak hal yang baru. Kita tutup dengan satu ayat di Ayub 36 ayat 22. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya, siapakah guru seperti Dia? Saudara-saudara yang kekasih, kehidupan kita adalah ruang kelas kita. Mungkin kita nggak pernah pegang pen lagi di sekolah ya, kita sudah bekerja, tapi kehidupan kita adalah sekolah kita. Dan Alkitab adalah buku pelajaran yang Tuhan berikan. Tuhan adalah guru yang utama kita. Kalau Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita, kita harus menjadi murid yang selalu ingin belajar. Jangan pernah berhenti belajar untuk lebih taat dan tunduk kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Di dalam nama Yesus kita aminkan firman Tuhan ini. Amin.